Ucapkan selamat pagi kepada para ibu-ibu RT 4 RW 2 Kelurahan Limo yang sudah berkumpul pada pagi hari ini. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kami semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah Ibu Kader pada pagi hari ini untuk acara penyuluhan mitigasi bencana. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Ketua RT 04 Kelurahan Limo, yang kami hormati Ibu dan juga Bapak Ketua RW 02 Kelurahan Limo, serta yang kami hormati Ibu Kila selaku Ibu Kader RT 4 Kelurahan Limo, serta yang kami hormati pula kepada para ibu-ibu yang sudah hadir, para warga RT 4 RW 202 Kelurahan Limo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para ibu-ibu semua yang sudah bersedia untuk hadir pada pagi hari ini di acara penyuluhan mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh program studi D3 Keperawatan 2021. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan teman-teman. Di sini nama saya Lutfia sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini, dan di sini juga bernama Afrida yang akan membantu saya, serta di sini ada teman-teman yang lain kami dari D3 Keperawatan 2021 yang nantinya akan mengadakan penyuluhan mitigasi bencana kepada para warga. Sebelum acara dimulai, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum acara dimulai, akan ada sambutan dari ketua kelompok kami, yaitu Himaya. Kepada Himaya kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu hadirin ini semuanya baik kabarnya? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita sehat nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Pertama yang saya hormati dosen pembimbing kami yang berhalangan hadir untuk hadir di sini, Bapak Nasroni Basirun, Sarjana Keperawatan Magister Bidang Ilmu dan Panganan. Yang saya hormati Ibu dan Bapak RT RW 04 RW 02 di wilayah Kecamatan Limo Depok. Yang saya hormati Ibu Kila sebagai kader RT 04. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas ibu-ibu dan ibu kader telah memberikan izin kami atas kegiatan mitigasi bencana ini. Dan saya berterima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di penyuluhan mitigasi bencana ini. Sekian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Himaya. Selanjutnya, sebelum acara dimulai lagi, akan dijelaskan rangkaian acara yang akan disebutkan oleh Afrida. Kepada Afrida dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Saya di sini selaku moderator. Saya perkenalkan kembali diri saya, Ibu ya. Ya, sebagai teman dari MC yaitu moderator untuk memandu acara jalannya kegiatan pada hari ini. Ya, ada rangkaian yang akan kita jalani pada hari ini. Yang pertama tadi pembukaan sudah disampaikan dan juga sudah doa bersama. Lalu ada sambutan dari ketua pelaksana juga sudah disampaikan. Nanti langsung ke acara inti aja kali ya Bu ya. Nanti selanjutnya ada penyampaian materi kita curah hujan tinggi dan juga penyakit yang notabene yang ada di sini. Selanjutnya setelah penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab. Selanjutnya
di penghujung acara ada penutup dan juga dokumentasi. 3M yang akan kita lakukan ya Bu. Sebelumnya nanti kan di penghujung acara ini kita ada sesi gratis, kalau Ibu mau boleh nanti buka sama teman-teman dari UPND 3 ini. Gratis kok. Oke, kalau gitu gak usah berlama-lama kali ya Bu ya, biar saya juga kurang mendukung. Kita akan melanjutkan pemaparan materi pertama kita. Saya serahkan kepada teman kita yaitu Valda selaku pemateri pertama. Saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ada semuanya semua ya. Baik Ibu, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul pada pagi hari menjelang siang ini yang cuacanya lumayan agak mendung ini ya Bu ya. Tadi padahal pagi cerah, tapi sekarang mendung Bu. Emang namanya cuaca itu nggak bisa diprediksi. Kadang pagi panas, sorenya hujan, kadang ya suka terbalik-terbalik gitu. Nah, sekarang di sini kami akan melakukan pendidikan kesehatan atau juga akan memberikan penyuluhan terkait mitigasi bencana, yang mana hal ini diperuntukkan untuk mencegah resiko yang terjadi akibat bencana itu sendiri. Dengar-dengar kata bencana nih Bu, yang ada di pikiran Ibu apa? Ini longsor, terus apa lagi ya? Banjir, iya baik. Terus apa lagi? Gempa bumi, baik. Kalau yang sering terjadi di sini apa Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah hujan nggak ada ya. Paling hujan deras aja ya. Hujan-hujan. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu saya rangkum lagi ya Bu ya. Nah, bencana alam itu merupakan kejadian yang tidak dapat diterkendaliin. Nah, terus juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, terus harta benda dan kehidupan manusia. Nah, kayak seperti hujan kan nanti juga bisa berdampak dalam kesehatan ya Bu ya. Seperti itu. Nah, terus juga di Indonesia sendiri nih Bu, tahu nggak ada berapa musim di Indonesia? Ada berapa? Ada dua, ada musim apa aja? Hujan sama kemarau. Nah, dua-duanya ini itu dapat menyebabkan bencana ya Bu ya. Dari hujannya sendiri bisa mengakibatkan banjir, dari kemarau bisa menyebabkan kekeringan. Pasti bisa saja merasakan hal tersebut. Emang lo kena juga buat kena? Yang tetangganya kena. Nah, untuk di kota Depok sendiri ini hujannya itu cukup tinggi Bu curahnya. Apalagi lagi bulan-bulan sekarang itu lagi musim banget hujan gitu. Nah, di sini itu bisa 1.106 sampai 4.579 mm per tahun. Yaitu itu curah yang lumayan tinggi ya Bu ya setiap tahunnya. Nah, dari hujan ini akan menyebabkan genangan air pastinya ya. Sebelum banjir kan pasti ada genangannya dulu gitu. Nah, dari hujan tersebut, dari genangannya tersebut itu bisa mengakibatkan hal-hal kesehatan gitu. Menyebabkan apa yang Ibu tahu kalau hujan? Nyamuk, apa lagi? Diare ya Bu, kadang ya DBD, cikungunya. Nah, selanjutnya hal tersebut akan dijelaskan lagi oleh teman saya kepada Mbak Tiara. Saya persilakan. Baik, selanjutnya penularan penyakit yang seperti yang tadi diare. Nah, diare ini adalah masalah infeksi dan oleh terganggunya sistem pencernaan. Ditandai buang air besar juga dalam satu feses yang dikeluarkan itu dapat berupa lembek atau sangat cair.
Selanjutnya ada penyakit demam berdarah. Seperti dikatakan, penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, selanjutnya ada penumpukan jentik nyamuk. Jentik nyamuk ini hidup di air dan memiliki perilaku penumpukan jentik nyamuk ini hidup di air dan memiliki perilaku mendekat atau menggantung pada permukaan air untuk bernafas. Nah, selanjutnya ada cikungunya yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rini. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan sama teman-teman saya, itu kan ada saat akhir-akhir ini curah hujan lagi tinggi ya. Kemarin tuh sempat ada badainya juga curah hujannya. Nah, curah hujan tinggi di Depok ini tuh akhir-akhir ini emang lagi dalam frekuensi tinggi per tahunnya. Tadi juga bisa menyebabkan genangan air seperti yang teman saya katakan itu. Genangan airnya ini bisa menyebabkan juga beberapa penyakit seperti yang tadi telah disampaikan sama teman-teman saya. Nah, ibu-ibu di akhir-akhir ini di wilayah ini yang ibu-ibu rasakan terkait curah hujan yang tinggi ini tentang masalah kesehatannya, ada yang merasakan sesuatu? Apa tuh? Batuk, pilek, pusing, meriang, oke. Nah, saya dengar nih kemarin di wilayah ini frekuensi penyakit cikungunya tuh lumayan tinggi ya Bu ya. Ada yang tahu nggak berapa jumlahnya yang terkena di daerah sini? Se-RW, waduh, banyak ya. Oke, jadi penyakit cikungunya ini dilaporkan sebagai kejadian luar biasa, terutama di wilayah Depok, Kecamatan Timur. Karena pada tahun ini itu ditemukan adanya 200 kasus penyakit yang terjangkit dengan cikungunya. Jadi ada 200 kasus yang ditemukan di wilayah Depok. Nah, seperti yang tadi dikatakan sama teman saya, cikungunya itu bisa terjadi karena adanya genangan air. Pertamanya tuh biasanya genangan air ibu simpen nggak dibuang, lama-lama jentik kan ikut itu buat bertelur. Nah, dari jentik-jentik nyamuk itu akhirnya mereka menghasilkan nyamuk. Nyamuknya ini kemudian menyebarkan virus yang namanya cikungunya, menyebarkan penyakit yang namanya cikungunya. Jadi ibu-ibu, penyakit cikungunya sendiri ini disebarkan oleh virus sejenis sama mirip-mirip sama nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk penyebab DBD. Ibu-ibu ada yang udah tahu belum gimana warna atau bentuk nyamuk Aedes aegypti? Iya betul, ada yang belang-belang. Nih yang kayak gini nih, ada belang hitam putihnya gitu kayak zebra. Iya, jadi itu merupakan nyamuk yang menyebarkan virus cikungunya. Makanya biasanya kalau misalnya ada satu orang di wilayah tersebut yang terkena penyakit ini, itu kemungkinannya bakalan nyebar Bu. Makanya kemarin sempat banyak kan ya di daerah sini. Nah, untuk cara pencegahannya itu bisa kita mulai dari cegah perkembangbiakan nyamuk itu sendiri. Ibu-ibu di sini ada yang udah tahu belum gimana cara nyegah perkembangbiakan nyamuk, terutama nyamuk cikungunya? Ada yang sebelumnya udah pernah mempraktekkan di rumah? Kasih obat nyamuk, bakar obat nyamuk, terus pakai kipas angin yang gede. Diterbang ya? Iya.
Nah, kemudian yang pertama itu yang harus kita tahu, tadi kan penyebabnya itu karena ada genangan air ya. Genangan air tuh biasanya di ember gitu yang gak kita tutup, terus dijadiin tempat mereka untuk bertelur. Nah, caranya yaitu kita buang genangan airnya atau kita tutup genangan airnya. Biasanya yang di ember-ember gitu buat mandi tuh biasanya kan nggak ditutup ya. Kalau buat mandi kadang ada yang nggak punya tutupnya. Nah, itu bisa dikuras atau juga ditutup. Nah, di sini pun ada cara mencegah perkembangan nyamuk. Yang pertama yaitu mengosongkan sisa air yang ada. Ibu-ibu di sini rumahnya pakai ember, bak atau penampungan air yang semen gitu. Macam-macam ya, ada yang ember, ada yang bak. Apa kecil? Sering dikuras gak? Sering. Terus sambil digosok gak? Sambil gosok. Pakai apa tuh gosoknya? Disikat. Oke. Salah satu pembangbiakan nyamuk itu kosongkan sisa air. Kemudian rutin membersihkan tempat yang terdapat genangan air. Kayak contohnya di rumahnya ada yang punya kolam ikan tapi nggak ada ikannya. Kan kalau ada ikannya jentik biasanya dimakan tuh sama ikannya. Tapi kadang ada tuh yang punya kolam tapi nggak ada ikannya. Kan jadinya cuma buat sarang jentik, sarang. Kemudian mengganti air di vas bunga. Ibu-ibu di rumahnya ada yang punya vas bunga nggak? Enggak. Punya kan? Nah ya, vas bunganya itu sering rutin untuk diganti airnya, dicuci. Kemudian juga menutup rapat air. Nah, seperti yang tadi saya bilang, penampungan air itu kalau misalnya udah selesai dipakai itu ditutup ya Bu ya kalau masih ada airnya, supaya perkembangan nyamuknya sendiri itu tidak berlanjut. Kemudian membersihkan tumpukan sampah. Tumpukan sampah itu kan bau, lembab, makanya bisa dari. Kemudian juga hindari menumpuk barang-barang yang bisa tergenang air. Kembali lagi ke genangan air nih Bu nih. Genangan air tuh bisa menyebabkan tadi nyamuk-nyamuknya bertelur di sana, seperti itu. Kemudian sebelumnya di sini yang pernah terkena penyakit cikungunya siapa aja? Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak. Waktu itu yang dirasain apa aja Bu tanda gejalanya? Nyari sendi, gatal, ada ruam-ruam, pusing, kenang-kenang. Itu langsung ke fasilitas kesehatan enggak? Iya, langsung ke puskes nih, klinik. Jam-jam tuh apa jam-jam? Oh, obat tradisional, kayak obat Cina gitu. Oh, berarti nggak minum obat warung gitu? Obat dari puskesmas. Obat dari puskes. Penanganan pertama dia kaget, jadi beli jamu. Jamu nggak mempan, dia ke puskesmas. Begitu ceritanya. Ke puskesmas ya. Oke, jadi menurut ibu-ibu nih lebih baik kita ke fasilitas kesehatan dulu atau kita minum obat-obat tradisional dulu? Itu. Enggak, demam tinggi. Ada demam tinggi. Kan cikungunya tuh nyeri sendi ya. Sampai kadang ada yang susah tuh buat bangun. Berdiri susah, bangun susah. Esot.
Susah jalannya ya karena terlalu ngilu. Makanya sekarang setelah apa yang terjadi kita terapkan mulai kita gimana cara mencegah perkembangan nyamuk supaya nanti nggak akan kejadian lagi tuh hal-hal seperti tadi. Kemudian juga terkait penggunaan fasilitas kesehatan supaya lebih ditekankan. Sekian terkait curah hujan, kemudian dampak-dampak dari curah hujannya seperti tadi ada banjir, kemudian ada genangan air dan penyakit-penyakit yang bisa disebabkan akibat dampak-dampak tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator dan MC. Terima kasih banyak ibu-ibu. Materinya nih Bu, sungguh luar biasa ya Bu, kita dengerin dari teman-teman tadi. Tidak hanya materi yang kita berikan, kita bakalan ada peragaan secara untuk mencegah terjadinya ada nyamuk itu Bu dengan 3M. Nah di sini ada teman-teman kita yang mau Oh ya, sebelumnya kita ada video untuk cara pencegahannya Bu, bisa ditonton bersama-sama sih. Kelihatan nggak Bu? Enggak ya? Dipegang. Menjadi ancaman kesehatan yang serius serta dapat menimbulkan kematian. Untuk itulah, mari mencegah bersama demam berdarah dengan menerapkan pola hidup sehat dan melakukan kegiatan 3M+. Yang pertama, menguras tempat penampungan air dengan bersih secara rutin. Yang kedua, menutup tempat penampungan air agar nyamuk tidak masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan barang bekas yang bernilai ekonomis dan mendaur ulang sehingga tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Plus, gunakan kelambu saat tidur atau gunakan lotion anti nyamuk. Jangan gantung pakaian di balik pintu. Dan peliharalah ikan jika mempunyai kolam di luar, agar jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan tersebut. Mari bersama. Selanjutnya kita langsung ke peragaannya aja Bu. Di sini ada teman-teman kita buat peragain cara pencegahannya yang tadi sudah kita tonton juga videonya. Lupa untuk menguras tempat penampungan air. Ini bayangin aja ya Bu, di sini ada air nih Bu. Nah, jangan lupa kalau misalkan airnya nggak dipakai atau airnya numpuk, mending dibuang ya Bu, jangan dibiarin lama-lama. Terus habis itu dikuras, sikat. Ah, selanjutnya dikuras Bu, jangan lupa. Airnya jadi dibuang dulu. Nanti kita sikat. Mohon maaf. Ya, jangan lupa disikat ya Bu, yang bersih, biar airnya ikut bersih juga. Sikat biar ember-embernya tidak ada kotoran. Nah, terus Selanjutnya jangan lupa bannya itu air ditutup. Biasanya kalau misalkan hujan suka ada yang bocor, kita suka nadain pakai ember kan. Kadang itu juga bisa menyebabkan jentik-jentik. ya pokoknya kalau mau ada hujan nih Bu, terus rumahnya bocor, ditampung, jangan lupa dibuang. Kalau mau dipakai buat cuci juga bisa kali ya Bu, buat dimanfaatin airnya. Tapi kotor ya, jangan ya. Yang penting jangan lupa kalau ada air anggur ditutup aja Bu. Kita contoh peragain Satu lagi Bu. Biar ibu biar paham ya, biar nanti dicontohkan di rumah. Biar sikatnya yang bersih, udah bersih belum ibu-ibu nyikatnya? Rasanya udah dibersih belum? Bersih di rumah. Coba bagaimana tadi yang sudah kami ajarkan. Ada yang mau peragain? Udah Bu, tadi itu gimana? Step pertama itu Bu. Dari sini Bu. Boleh Bu.
buangnya di tempat yang meresap air ya Bu, kalau nggak di Saluran air ya. saluran air ya. Air buangnya. Jangan di aspal, jangan meresap. Ya, selanjutnya Bu. Jangan lupa tadi ditutup kalau misalkan emang nggak mau dibuang airnya ditutup ya. Kalau lagi nggak dipakai ditutup. Di kamar mandi juga kalau pakai ember ditutup. Kalau bisa. Ayo Bu. Ayo Bu, ayo Bu. Bu. Siapa ini? Sebutin nama. Bu. Airnya kan nggak ada. Pertama buang air, kita cuci, kita sikat, kucurin air, buang lagi, baru tadangin air. Tutup, jangan lupa tutup. Jangan lupa tutup. Jangan lupa kalau dipakai terakhirnya. Itu. Selanjutnya kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya Bu. Dari pemaparan materi yang tadi kita udah dengerin, kira-kira ibu-ibu ada yang mau ditanya nggak? Yang masih Iya kurang boleh paham Bu, boleh. sebutin nama Bu. Saya Ibu Ros mau tanya, itu kan kadang-kadang hujan, air ditampung, kan kita kadang nggak cepat-cepat lah untuk menyiapkan bersihin gitu. Terus dalam perkembangan nyamuk itu berapa lama dia bisa keluar jentik-jentik itu? Oke, kita tampung dulu pertanyaan Ibu. Ada lagi nggak yang mau ditanya Bu? Mungkin penyakitnya. Saya Santi Susanti. Terus saya kemarin cikungunya nih. Saya udah berobat ke puskesmas. Terus udah ke puskesmas, terus udah kemana beda. Tapi sampai saat ini penyakit saya masih ada, masih nyeri di kaki. Ya saya mau tanyakan ini saya harus minum obat apa lagi ya, gitu. Iya, selama berapa bulan itu masa penyembuhannya? Udah itu aja. Iya, terima kasih. Pertanyaan pertama dulu kali ya. Akan dijawab sama saya dari pemateri pertama kepada Rivalda. Saya persilakan. Tanya siapa? Ibu siapa? Ibu Ros. Iya, baik. Ibu Ros, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya itu berapa lama ya perkembangan nyamuk itu pada saat di air gitu, uncu-uncunya gitulah istilahnya. Nah, untuk nyamuknya sendiri itu bisa langsung Bu. Jadi ketika nyamuk lihat genangan air itu dia bisa langsung bertelur gitu istilahnya ya, telurnya dulu ditaruh di genangan air. Nah, habis itu untuk perkembangan nyamuknya sendiri, proses kehidupan nyamuknya sendiri itu berlangsung selama 8 sampai 10 hari. Maka dari itu sebaiknya menguras air itu seminggu sekali Bu, biar nyamuknya itu nggak berkembang jadi nyamuk gitu, masih jadi uncu-uncunya yang kecil-kecil. Jadi kalau bisa seminggu sekali dikuras, jangan lewat dari seminggu. Soalnya nanti ya itu bisa berdampak kayak gitu lagi, nanti bisa DBD, chikungunya dan lain-lain seperti itu. Sudah cukup jelas Ibu? Terima kasih Ibu. Ya, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Yati ya. Saya serahkan kepada Rini. Ya, persilakan. Baik, makasih Bu Santi pertanyaannya. Jadi chikungunya sendiri itu penyakit chikungunya itu masa inkubasinya sekitar 2 sampai 4 hari. Jadi proses setelah terinfeksi dari nyamuk tersebut itu kemudian menjadi penyakit chikungunya yang bisa dikatakan sudah jadi penyakit itu sekitar 2 sampai 4 hari. Kemudian untuk gejalanya itu biasanya meredanya itu sampai 1 sampai 2 minggu. Cuma untuk nyeri sendinya itu karena chikungunya ini merupakan jangkitan, jadi bisa berlangsung lama Bu, bisa hitungan bulan, hitungan tahun, karena chikungunya ini tuh sebenarnya bisa sembuh karena penyakit chikungunya itu sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya
Karena kan yang kita obati ini sebenarnya gejala-gejalanya nih seperti demam, nyeri sendinya. Nah untuk demamnya sendiri kan biasanya kita minum paracetamol tuh, kayak yang ada di Bodrek atau Panado. Kemudian juga untuk nyeri sendinya itu biasanya kita minum antipiretik. Antipiretik itu untuk menghilangkan analgesik dan antipiretik itu untuk menghilangkan nyeri. Nah, memang kalau misalnya untuk nyeri sendinya itu dia bisa bertahan bisa berlangsung hingga bulan atau bahkan tahun. Karena sama seperti fase demam berdarah ya, jadi mereka tuh ada efek-efek sampingnya atau efek lanjutan seperti itu Bu. Jadi ya dinikmatin. Iya. Kemudian untuk konsumsi makanannya juga bisa dirubah atau dikurang nyeri-nyeri tersebut dengan konsumsi makanan-makanan bergizi. Terutama pada pasien dengan chikungunya itu biasanya diet makanannya tuh diet makanan dengan tinggi protein. Jadi banyak-banyak konsumsi makanan berkarbohidrat, protein, dan juga jangan lupa untuk konsumsi vitamin tulang seperti itu. Baik Ibu. Oke Bu, gimana? Yang mau ditanya lagi dari pemateri Bu? Ada yang mau tambahin lagi ditanya? Udah jawab belum sebenarnya? Udah ya. Oke, terakhir saya tanya lagi, ada gak yang mau ditanya tentang materi hari ini? Udah cukup. Oke. Selanjutnya sebelum saya tutup, saya serahkan kepada observer kita untuk mengevaluasi kegiatan. Saya serahkan kepada observer untuk mengevaluasi kegiatan. Ya, kita di sini punya dua observer Ibu, ada Winanda dan juga Melanie. Halo ibu-ibu. Masih ada semangat gak nih? Dari hujan ke panas tetap semangat ya. Coba tes dulu, kalau saya bilang halo jawabnya hai. Oke? Satu, dua, tiga. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Baik. Dan sama teman-teman saya curah hujan tinggi, cikungunya. Nah ini perasaan ibu-ibu terkait materi yang tadi, apakah sudah cukup bagus? Apa ada yang masih belum dimengerti dari penjelasan teman-teman tadi? Coba, gimana suaranya ibunya? Ibu-ibu gimana? Udah pada paham belum? Udah, paham. Udah ngerti nih? Coba kita tes ya Bu. Kita tanya, acak ini. Kita coba pilih ya. Siapa yang tahu tanda gejala cikungunya? Tuh. Itu demam tinggi. Siapa? Coba sebutin 3 dari tanda cikungunya. Lemas. Angkat tangan yang atas nama ibu siapa? Ibu Mutia. Tahu jawabnya belum Mual-mual, terus apa lagi? Gatel nggak? pusing gatel. Gatel. Isi badan gatel ya? Mudik ini coba. Kagak nggak mudik. Bintik merah ya Bu ya. Baik, berarti dapat disimpulkan bahwa semuanya sudah pada paham ya terkait cikungunya itu gimana gejalanya, terus kalau misalnya terkena cikungunya itu harus kemana itu udah tahu ya, terus pergi ke puskesmas kan. Dengerin pemaparan materi dari awal hingga akhir sampai ibu-ibu di sini semua sudah paham. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi informasi tambahan buat ibu-ibu yang tadinya kurang tahu menjadi lebih tahu. Amin. Oke, terus sekian dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ibu-ibu. Baik ibu-ibu, untuk sekaligus penutupannya bersama ibu-ibu yang lagi cek tensi juga. Untuk itu acara penyuluhan mitigasi bencana kami tutup ya Bu. Semoga informasi materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua.
ibu-ibu semua yang sedang sakit bisa segera sehat, dan yang sehat terus sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku MC sekaligus undur diri dan meminta maaf jika ada salah kata dari saya dan juga teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Cegah cikungunya.